adat istiadat kita 17 Agustus kita selalu pasang bendera merah putih. Itu adat istiadat bermula dari Habib Ali Kuitang. Habib Ali bilang, semua di Batavia wajib setiap rumah untuk memasang bendera merah putih. Sampai-sampai ada namanya Habib Ali bin Hussein Al-Attas. Beliau Habib susah, miskin, hidupnya zuhud. Beliau punya sorban putih. Gordeng zaman dulu kan, goreng zaman dulu kan ada orang merah itu. Beliau ambil gordeng merah, sorbannya beliau ambil karena perintah Habib Ali Kuitang. Beliau ambil sorban putihnya, gordeng merahnya beliau ambil, beliau kasih istrinya. Hayya, jahit ini, bikin merah putih seperti bendera, bikin bendera merah putih, jahit merah putih, kemudian letakkan pakai bambu di depan rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa dzikr wa tadbir wa naf'a wa intifa' wal ifan wal istifan wal hatala tamassuki bi kitabillah bi sunnati rasulillah ibtigha' wajhillah bi kulli af'al subhanahu wa ta'ala nawaitu al-maghrib kitab ihya ulumuddin li imam Ghazali Tusi biniyati asallah ونحن بركاته وأسرار وأنوار وعلوم ونفاته وكرامته في الدين والدنيا والآخرة على هدينية وعلى كل نبي صالح والحضرة النبي سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلم berkata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, man qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairin yufaqihuhu fid-din. Wa qala Rasul al-ulama warasatul anbiya wa ma'lum annahu la ratba fawqa an-nubuwah wa la sharafan fawqa al-warath bi tilka ar-rutbah, yani ulama. Beliau membawa hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, man, siapa orang yuridillah bihi, siapa orang yang Allah menginginkan bihi baginya khaira, suatu kebaikan. Man, siapa orang yuridillah, yang Allah menginginkan bihi, bagi man, bagi siapa orang tersebut. Apa itu yang Allah inginkan? Khairan, kebaikan. Yufaqihu fid-din, maka kebaikan yang Allah berikan, yakni ketika Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka yufaqihu fid-din, Allah akan memberikan kepada orang tersebut pemahaman terhadap agama. yakni Allah akan memberikan ilmu. Jikalau Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka pasti Allah memberikan kepada dia pemahaman terhadap agama. Ya, ini beda antara ilmu fikih di sini beda dengan ilmu yang lain. Ya, ini pemahaman yang Allah berikan, dia tahu mana halal, mana haram. Dia tahu mana hak, mana batil. Dia tahu tata cara taharah bersuci, dia tahu tata cara wudu, dia tahu tata cara bersuci, dia tahu tata cara wudu, dia tahu tata cara sholat. Bukan hanya sekedar ilmu saja, akan tetapi pemahaman yang kuat di dalam beragama. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan, kalau Allah ingin hambanya itu menjadi hamba yang baik, Allah tidak akan memberikan dia harta yang banyak. Kalau Allah menginginkan hambanya menjadi hamba yang baik, Allah tidak akan memberi dia harta yang banyak, istri yang cantik, anak-anak yang pintar dalam urusan dunia. Allah tidak akan memberikan kepadanya rumah yang besar. Allah tidak akan memberikan kepadanya pangkat jabatan yang tinggi. Tidak. Allah tidak akan memberikan kepadanya emas, permata, intan, harta, kekuasaan. Tidak. Tapi kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang,
kata Rasulullah, maka Allah akan berikan baginya pemahaman dia terhadap agama. Pemahaman di sini bukan hanya sekedar ilmu, akan tetapi dia faham betul tentang agama, mana halal, mana haram, mana wajib, mana sunnah, mana makruh, mana ibadah, bagaimana tata cara bersuci. Itu kalau Allah menginginkan kebaikan dari seseorang. Nah, berarti apabila seseorang dia tidak memahami dengan betul-betul agama tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada dia kebaikan apapun. Allah tidak memberikan kepada dia suatu kebaikan. Karena kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah berupa harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, emas, intan, permata, akan tetapi yaitu pemahaman yang dalam terhadap agama. Sebagaimana kata Rasulullah, al ulama warasatul anbiya. Para ulama, orang-orang yang berilmu, para ahli agama, mereka adalah pewaris para nabi, pewaris para rasul. Rasulullah SAW la yurathu dirhaman wala dinaran. Nabi Muhammad tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Nabi Muhammad tidak mewarisi harta. Nabi Muhammad tidak mewarisi kekayaan. Nabi Muhammad tidak mewarisi pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Bukan. Warisannya Nabi itu apa? Warisannya Nabi ilmu. Warisannya Nabi amal. Warisannya Nabi akhlak. Warisannya Nabi adab. Warisannya Nabi khauf, khasyah, zuhud, qanaah, ibadah, takwa. Itu warisan Nabi Muhammad SAW. Suatu waktu Imam Anas bin Malik, Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pergi ke pasar. Kemudian beliau berkata kepada orang-orang pasar, wahai orang-orang pasar, di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Nabi Muhammad. Maka orang-orang yang berada di pasar, mereka semua menutup tokonya dan mereka pergi ke masjid. Ketika mereka sampai di masjid, mereka bilang, wahai Abu Hurairah, mana? Katanya sedang dibagi-bagikan warisannya Nabi, tapi tidak ada dibagikan pakaiannya Nabi, atau bajunya Nabi, atau sandalnya Nabi, atau hartanya Nabi. Tidak ada apa-apa kecuali halagah, perkumpulan-perkumpulan orang yang sedang menuntut ilmu. Apa kata Abu Hurairah? Halagah ilmu, majlis-majlis ilmu, itulah warisan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, intan, emas, permata, tidak. Warisannya Nabi ilmu, amal, akhlak, adab, wara, khauf, ikhlas, takwa, zuhud, qanaah. Ini adalah warisan daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada para ulama, yang dimana ulama menyampaikan kepada kita semua, sehingga kita bisa tahu mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, mana hak, mana batil. Kalau bukan karena beliau-beliau para ulama, kita tidak akan tahu itu semua. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak sembarangan mewariskan Islam. Islam agama Nabi Muhammad, Islam ajaran Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad mewariskan agama ini tidak kepada sembarangan orang, tetapi kepada orang-orang yang benar faham terhadap ilmu agama. Dari Nabi Muhammad kepada para sahabat, dari sahabat kepada para tabi'in, dari tabi'in kepada tabi'in dan tabi'in, dari tabi'in dan tabi'in kepada para salafun saleh, sampai kepada para ulama terus sampai sekarang. Itu semua berkat apa? Itu semua berkat perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena itu semua, kalau bukan karena para ulama, kita nggak akan kenal ilmu, kita nggak akan kenal Islam, kita nggak akan kenal iman, kita nggak akan kenal takwa, kita nggak akan kenal ibadah, kita nggak akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak akan kenal sifat wajib bagi Allah, kita tidak akan kenal sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan karena beliau-beliau, para ulama dan orang-orang saleh. Bahkan di Indonesia, siapa yang membawa Islam? Apakah yang membawa Islam itu apakah yang membawa Islam datang ke Indonesia adalah bukan para ulama, golongan-golongan yang lain? Siapa lagi kalau bukan para ulama? Para wali songo. Siapa beliau-beliau? Beliau-beliau adalah para ulama. Bahkan bukan hanya ulama, tetapi beliau-beliau adalah para habaib.
para anak cucu daripada Rasulullah SAW dari jalur Sayyidina Ammul Fakih. Para habaib, pokoknya sering anak katakan, yakni tidak ada yang mencintai negara, tidak ada yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia melebihi kecintaan para ulama. Tidak ada. Sebab terbukanya gerbang kemerdekaan Indonesia itu berkat para ulama. Itu berkat para ulama. Kalau bukan karena para ulama, tidak akan pernah terbuka gerbang kemerdekaan Indonesia. Kalau bukan karena para ulama, kita tidak akan bisa merdeka sampai sekarang. Lihat bagaimana peran. Makanya saya sering ketawa kalau ada orang bilang, oh Habib ini begini, para habaib itu apa? Para habaib itu numpang di Indonesia, para habaib itu begini. Saya sering bilang, kalau nggak ada para habaib, kalau nggak ada para habib-habib, kalau nggak ada wali songo, yang dimana wali songo itu para habaib, Islam nggak bakal ada. Kita semua ini mungkin masih nyembah apa nggak tahu. Kalau bukan karena peran beliau-beliau. Bahkan di dalam kemerdekaan tidak terlepas daripada peran para habaib. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Besok mau proklamasi. Besok proklamasi 17 Agustus. 16 malamnya itu Soekarno nginep di rumah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Dan yang menentukan tanggal proklamasi, yang menentukan tanggalnya, waktunya siapa? Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Makanya setiap ada yang jadi presiden, tidak mungkin tidak ziarah ke makam Habib Ali Kuitang. Semua presiden itu pasti ziarah ke Habib Ali Kuitang. Karena beliau yang memiliki jasa besar. Beliau gurunya Soekarno. Beliau guru-guru para pahlawan-pahlawan. Itu satu, yang menentukan tanggal kemerdekaan. Dua, yang merancang lambang Garuda. Siapa? Ente pikir bukan ulama? Ente pikir bukan Habib? Yang merancang lambang Garuda adalah Al-Habib Hamid Al-Ghadri, yang dikenal dengan sebutan Sultan Hamid Al-Ghadri dari Pontianak. Itu Habib Hamid Al-Ghadri, Sultan Hamid II sebutan. Beliau yang merancang lambang Garuda. Kemudian Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf. Beliau yang membuat syair-syair tentang kemerdekaan. Kemudian ada Al-Habib Hadi bin Syahab. Al-Habib Hadi bin Syahab, beliau adalah yang pertama kali menyebarkan di radio-radio tentang kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada guru tua, kami punya guru, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau penggagas merah putih, bendera merah putih. Kalau ente mau tahu, penggagasnya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Sampai sekarang syairnya masih tertulis. Apa syairnya? Kullu ummatin laha ramzun izzin, wa ramzun izzin indana al-hamra wal bayda. Itu bunyi syairnya. Kata beliau, setiap negara, setiap bangsa itu memiliki simbol kemuliaan, simbol kehormatan, simbol kemuliaan kita, simbol kehormatan kita bangsa Indonesia. Apa itu? Al-hamra wal bayda, merah dan putih. Beliau yang menyelamatkan bendera pusaka merah putih ketika mau dirusak, ketika mau diambil oleh penjajah. Siapa yang menyelamatkan? Yang menyelamatkan Soekarno menitipkan kepada siapa? Beliau tidak titipkan kepada orang lain. Beliau titipkan kepada siapa? Kepada Al-Habib Hussein Al-Mutahhar Semarang. Dan bahkan Habib Hussein, beliau yang mengarang lagu kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yani ulama ini bukan hanya dalam urusan akhirat saja, bahkan dalam urusan bernegara, beliau memiliki andil. Anak cerita ulama zaman dulu, bukan ulama sekarang. Yang anak lagi bahas ini ulama-ulama, Habib-Habib, kiai-kiai zaman dulu. Bahkan ketika Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang telah Soekarno telah memproklamirkan kemerdekaan, makanya menjadi adat. Kan udah adat istiadat kita 17 Agustus kita selalu pasang bendera merah putih. Itu adat istiadat bermula dari Habib Ali Kuitang. Habib Ali bilang, semua di Batavia wajib setiap rumah
untuk memasang bendera merah putih. Sampai-sampai ada namanya Habib Ali bin Husain Al-Attas. Beliau Habib susah, miskin, hidupnya zuhud. Beliau punya sorban putih. Gordeng zaman dulu kan, gordeng zaman dulu kan ada orang merah. Beliau ambil gordeng merah, sorbannya beliau ambil karena perintahnya balik kita. Beliau ambil sorban putihnya, gordeng merahnya beliau ambil, beliau kasih ke istrinya. Hayya, jahit ini, bikin merah putih seperti bendera, bikin bendera merah putih, jahit merah putih, kemudian diletakkan pakai bambu di depan rumah. Jadi para ulama andil, turut keandilan. Jadi orang sering bilang tidak ada yang lebih mencintai Indonesia seperti kecintaan para ulama. Kenapa? Karena mereka tahu tentang agama. Karena mereka tahu mereka ini pewarisnya Nabi, pewarisnya Rasul. Al-ulama amanahur Rasul. Ulama ini adalah amanahnya Rasul, kepercayaannya Rasul. Rasulullah mempercayakan Islam, mempercayakan iman, mempercayakan takwa, mempercayakan segala macam itu kepada para ulama, bukan kepada yang lain. Kepada para ulama. Makanya dikatakan di sini, ya, dalam kitabnya dikatakan, Sulfani min ummati, idza soluhu soluhun nas, wa idza fasadu fasadun nas. Dua golongan dari umatku. Kalau dua golongan ini baik, semua manusia bakal baik. Tapi kalau dua golongan ini rusak, semua manusia akan rusak. Beliau berbicara manusia, berarti dimanapun, apapun negaranya, apapun bangsanya, apapun sukunya, kalau udah dua golongan ini rusak, maka semuanya rusak. Siapa itu? Katakan di sini oleh beliau, ya, al-umara wal fuqaha.